Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video keempat dari video berseri atau playlist bertema belajar machine learning dengan Python. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari data preprocessing dengan scikit-learn. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like pada videonya. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, di sini seperti biasa, kami juga sudah menyiapkan sebuah notebook untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Kami akan coba switching dulu ke presentation mode. Topik pembelajaran kita kali ini adalah terkait data processing dengan menggunakan scikit-learn. Kita mulai ya sesi pembelajarannya. Pada sesi pembelajaran sebelumnya, kami pernah menyampaikan bahwa fase mempersiapkan dataset bisa jadi tahapan yang paling banyak membutuhkan waktu dan effort dalam suatu proyek data science maupun machine learning. Dalam sesi pembelajaran kali ini, kita akan berkenalan dengan beberapa teknik data preprocessing. Modul scikit-learn juga sudah menyertakan sejumlah teknik data preprocessing yang umum ditemui. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa di antaranya. Pada slide ini, kita akan persiapkan terlebih dahulu sampel dataset yang akan kita olah. Nah, di sini pertama-tama kita akan import NumPy sebagai NP terlebih dahulu, karena datasetnya akan kita generate sebagai NumPy array. Lalu terkait dengan modul preprocessing ini bisa kita import dengan memanggil from scalar import preprocessing. Nah, ini adalah dua modul yang harus kita import. Lalu berikutnya ya, kalau kita lihat di sini, nah di sini terdapat dataset dummy yang kita generate untuk keperluan sesi pembelajaran kita kali ini. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Nah, dataset ini kita bentuk sebagai NumPy array. Kalau kita lihat, ya ini merupakan hasilnya. Nah, kalau kita merefer kembali materi yang disampaikan dalam sesi pembelajaran sebelumnya, maka dataset ini bisa kita pandang sebagai dataset features. Dan kalau kita lihat di sini, jumlah instance-nya ada 4 instance, yang bisa terlihat dari jumlah barisnya yang ada 4. Lalu terkait jumlah features, ya dataset ini terbagi dalam 3 features. Features pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dataset yang terbentuk ini kita tampung ke dalam variabel yang kita beri nama sample underscore data. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita juga bisa menampilkan dimensi dari dataset ini dengan memanggil sample underscore data.shape. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Bisa nampak di sini ya, shape-nya adalah 4,3. Atau dengan kata lain, jumlah instance atau jumlah barisnya ada 4, dan jumlah kolom atau jumlah feature-nya ada 3. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Teknik data preprocessing pertama yang akan kita pelajari di sini adalah binarization. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menghasilkan suatu data yang terdiri dari dua nilai numerik saja, yaitu 0 dan 1. Di sini kami coba tampilkan terlebih dahulu dataset yang telah kita bentuk sebelumnya. Nah, di sini kita coba tampilkan kembali data yang ditampung dalam variabel sampel data ini. Nah, ini merupakan dataset yang kita bentuk sebelumnya. Nah, bisa nampak di sini dataset ini terdiri dari sekumpulan nilai floating point yang cukup beragam. Semisal saja di sini kita dihadapkan pada kebutuhan untuk mengkonversikan setiap nilai numerik yang lebih besar dari 0,5 menjadi 1, dan sisanya kita konversikan menjadi 0. Kebutuhan semacam ini bisa kita penuhi dengan memanfaatkan kelas binarizer. Berikut kami akan demokan caranya. Nah, di sini pertama-tama kita akan bentuk dulu objek binarizernya. Caranya cukup mudah, kita tinggal panggil saja preprocessing.binarizer, dan kita akan menyertakan satu buah parameter, yaitu parameter threshold. Dan parameter threshold ini kita set di 0,5. Nah, pemanggilan semacam ini akan menghasilkan sebuah objek binarizer yang kemudian kita tampung ke dalam variabel preprocessor.
Nah, pada tahapan selanjutnya, kita akan mengenakan proses transformasi terhadap sampel data yang kita miliki tadi. Caranya cukup mudah, kita panggil saja preprocessor.transform, lalu kita panggil sampel datasetnya. Hasil transformasinya lalu kita tampung ke dalam variabel binarized data. Untuk selanjutnya kita tampilkan isinya. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Nah, ini dia hasilnya, bisa nampak ya. Hasil dari proses binarization ini adalah suatu dataset yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu 1 dan 0, di mana batasannya itu ditentukan dari nilai threshold ini. Kita bisa lihat di sini, nilai thresholdnya adalah 0,5. Artinya, setiap nilai yang lebih kecil atau sama dengan 0,5 akan dikonversikan menjadi nilai 0. Sebagai contoh di sini, untuk nilai negatif 1,9, karena dia lebih kecil dari 0,5, maka dia akan dikonversikan menjadi nilai 0. Nah, sedangkan nilai-nilai yang lebih besar dari 0,5, ya semisal di sini, 2,1 dan 5,5, akan dikonversikan menjadi nilai 1. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk nilai yang sama persis dengan nilai threshold-nya, maka dia akan dikonversikan menjadi nilai 0. Atau kalau kita mau sederhanakan, nilai 1 ini akan kita peroleh dari suatu nilai yang lebih besar dari nilai threshold-nya. Dan sisanya akan dikonversikan menjadi nilai 0. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kasus yang kami hadirkan di sini merupakan bentuk paling sederhana dari teknik binarization pada data preprocessing. Dalam beberapa sesi pembelajaran selanjutnya, kita akan bertemu dengan bentuk binarization lainnya. Yuk, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Teknik data preprocessing kedua yang akan kita pelajari di sini adalah scaling. Sesuai dengan namanya, tujuan utama dari teknik scaling ini untuk menghasilkan suatu data numerik yang berada dalam rentang skala tertentu. Nah, di sini kami coba tampilkan kembali dataset yang sudah kita bentuk sebelumnya. Oleh karenanya, di sini kita coba tampilkan isi dari variabel sampel data. Karena variabel sampel data ini yang kita gunakan untuk menampung dataset yang kita bentuk sebelumnya. Di sini kita coba eksekusi dulu skripnya. Nah, ini merupakan sampel dataset yang kita miliki. Dan bisa nampak di sini, dataset kita terdiri dari sekumpulan nilai floating point dengan rentang nilai mulai dari negatif 7,9 sebagai nilai terkecil sampai dengan nilai 5,9 sebagai nilai terbesarnya. Semisal kali ini kita dihadapkan pada kebutuhan untuk mengkonversikan sekumpulan nilai numerik ini ke dalam rentang nilai mulai dari 0 sampai dengan 1. Kebutuhan semacam ini bisa kita penuhi dengan memanfaatkan kelas scaler. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, teknik scaling sendiri nanti ada berbagai macam ya. Di sini kita akan gunakan scaling yang paling sederhana, yaitu min-max scaler. Nah, di sini caranya juga cukup mudah ya. Kita tinggal panggil saja preprocessing.minMaxScaler. Lalu di sini kita sertakan satu parameter penting, yaitu feature range. Nah, parameter feature range ini akan membutuhkan data bertipe tuple yang akan memuat dua nilai. Nah, untuk kasus kita kali ini, nilainya kita set sebagai 0 dan 1. Nah, nilai 0 ini akan mengindikasikan nilai terkecil dari skala yang baru, dan nilai 1 ini mengindikasikan nilai terbesar dari skala yang baru nanti. Nah, begitu kita memanggil preprocessing min-max-scaler, dengan nilai feature range 0,1 ini, maka akan terbentuk objek scaler yang kita tampung ke dalam variabel preprocessor. Nah, selanjutnya objek scaler ini akan kita feed terhadap sampel data yang kita miliki. Caranya preprocessor.feed, lalu kita masukkan sampel data sebagai parameternya. Nah, setelah scalernya kita feed terhadap sampel data kita, maka scaler ini bisa kita gunakan untuk melakukan proses transformasi data. Untuk kasus kita kali ini, transformasi datanya juga akan kita kenakan pada sampel data yang kita miliki tadi. Oleh karenanya, di sini kita panggil preprocessor.transform, lalu kita masukkan sampel datanya. Nah, hasil dari proses transformasi data ini kita tampung ke dalam variabel scaled data. Lalu berikutnya kita tampilkan isi dari scaled datanya. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Bisa nampak di sini ya, sekarang nilai terkecilnya adalah 0, dan nilai terbesarnya adalah 1.
Dan nilai ini merupakan hasil transformasi dari sampel data yang ada di sini. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Jadi kalau kita mau simpulkan di sini, proses min-max scaling ini digunakan untuk mengubah skala nilai terkecil dan nilai terbesar dari dataset yang kita miliki ini ke skala tertentu. Untuk kasus kita kali ini, skalanya adalah nilai terkecilnya 0 dan nilai terbesarnya adalah 1. Dan ini merupakan hasil transformasinya. Oh ya guys, kalau kita lihat di sini, proses fitting dan proses transformasinya dikenakan terhadap data yang sama, yaitu sampel data. Nah, dalam scikit-learn, proses ini bisa kita satukan dengan memanfaatkan metode fit transform. Nah, caranya cukup sederhana. Di sini kita panggil saja objek preprosesornya atau objek scalernya, lalu kita panggil metode fit transform, lalu kita sertakan sampel data sebagai parameternya. Nah, di sini artinya adalah proses fitting dan transformasi dikenakan pada data yang sama. Dan selanjutnya, hasil dari proses transformasinya kita akan tampung ke dalam variabel scale data. Untuk selanjutnya kita tampilkan nilai dari scale datanya. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita perhatikan di sini ya, keduanya menghasilkan hasil yang sama. Bedanya kalau di cara yang pertama, proses fitting dan proses transformnya ini terpisah ya, atau dikerjakan dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Sedangkan di sini proses fitting dan proses transformasi datanya dilakukan dengan menggunakan satu kali pemanggilan metode, yaitu metode fit transform. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Teknik data preprocessing ketiga dan keempat yang akan kita pelajari di sini adalah normalization. Sesuai dengan namanya, tujuan utama dari teknik ini adalah untuk melakukan normalisasi terhadap data numerik yang kita miliki. Di sini kami coba tampilkan kembali dataset yang telah kita bentuk sebelumnya. Nah, di sini kita panggil dulu ya sampel datanya. Ini merupakan dataset sampel kita. Nah, pada kasus normalization pertama ini, kita akan menerapkan least absolute deviations. Bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai least absolute deviations, kami juga akan menyertakan referensi sederhana pada deskripsi video. Nah, ini referensi yang bisa kita gunakan ya. Kita ambil dari Wikipedia. Oke, ini referensinya. Jadi bagi kalian yang tertarik, kalian bisa mempelajari lebih lanjut dari halaman wiki ini. Kami juga akan sertakan linknya pada deskripsi video. Selanjutnya, kami akan coba demokan proses untuk menerapkan teknik normalization ini. Di sini pertama-tama kita panggil preprocessing, lalu kita ikuti dengan .normalize. Nah, preprocessing normalize ini akan membutuhkan dua parameter. Parameter pertama adalah datanya atau sampel datanya, lalu parameter kedua adalah parameter norm. Nah, untuk kasus kita kali ini, parameter normnya kita beri nilai string L1. Nah, normalisasi L1 ini akan berasosiasi dengan normalisasi yang menerapkan least absolute deviation. Pemanggilan fungsi preprocessing normalize ini akan menghasilkan data yang ternormalisasi. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Nah, untuk kasus kita di sini, data yang sudah dinormalisasi kita tampung ke dalam variabel L1 normalized data. Untuk berikutnya kita tampilkan datanya. Dan ini merupakan hasilnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan data set sampel sebelum proses normalisasi L1. Sedangkan ini merupakan data hasil normalisasi L1. Kita coba lanjut ya ke normalisasi yang kedua, yaitu normalisasi L2. Untuk kasus normalization kedua, kita akan menerapkan least squares. Bagi kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai least squares, kami juga akan menyertakan referensi sederhana pada deskripsi video. Nah, referensinya bisa kita peroleh dari halaman Wikipedia. Nah, ini merupakan halaman Wikipedia yang memberikan penjelasan sederhana terkait least squares. Nanti link juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Nah, di sini juga sama ya, kami coba tampilkan dulu sampel datanya. Ini merupakan sampel data sebelum kita mengenakan proses normalisasi L2. Lalu berikutnya kami akan demokan proses untuk menerapkan teknik normalization kedua ini. Nah, di sini caranya juga cukup sederhana ya.
kita panggil saja preprocessing.normalize. Lalu di sini kita menyertakan dua parameter. Parameter pertama adalah sampel datanya, dan parameter kedua adalah parameter norm. Kali ini parameter normnya kita beri nilai L2. Nah, normalisasi L2 ini akan berasosiasi dengan teknik yang namanya least squares. Lalu berikutnya, pemanggilan fungsi preprocessing normalize ini akan menghasilkan data yang sudah ternormalisasi. Data tersebut lalu kita tampung ke dalam variabel L2 normalize data. Untuk selanjutnya kita tampilkan. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ini merupakan data sebelum proses normalisasi, dan ini merupakan data setelah proses normalisasi L2, atau proses normalisasi dengan menerapkan least squares. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan prosesnya? Kedua kasus normalisasi yang kami hadirkan di sini merupakan bentuk sederhana dari teknik normalization pada data preprocessing. Dalam beberapa sesi pembelajaran selanjutnya, kita akan bertemu dengan bentuk normalization lainnya. Nah, demikian sesi pembelajaran terkait data preprocessing dengan scikit-learn. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari machine learning. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan juga masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.